Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon perhatian, ini tabel sudah saya kirim di grup dan tabel ini dalam bentuk Microsoft Excel, tapi penyelesaian database-nya dengan Microsoft Access. Sebelum kita melangkah melihat hasil yang sudah saya buat dan demo kita malam ini, perhatikan dulu desain dan detail dari apa yang mau kita kerjakan. Di sini ada dua soal, kalau nggak salah. Ya, ya. Oke, nanti ada langkah-langkahnya juga di bawah dan YouTube-nya nanti belakangan saya kirim. Dan termasuk rumusnya juga dari sini. Nah, bagi yang sudah lihat mungkin sudah mulai paham. Nanti kebetulan datanya dari kampus lain. Nanti data itu Anda ganti sesuai dengan prodi yang ada di sana. Kemarin 4 kalau nggak salah ya. Ya 4 ya. Halo? Iya, Pak. Oke, Iya, nanti Pak. kode kode dan NIM-nya ini juga Anda ganti menjadi berapa digit nanti. 10 kemarin apa 12. Oke, kita perhatikan ini. Ini yang di atas ini tidak usah Anda pikirkan. Daftar nama ini juga Anda abaikan. Kalau kita melihat bentuk soal seperti ini, maka kebetulan yang ini sudah saya kasih warna. Masih bisa Anda pahami ya. Nah, mana yang termasuk ke dalam tabel? Nah, kalau kita lihat yang warna biru ini aja yang hanya masuk ke dalam tabel. Oke, bisa dipahami ya. Berarti nanti nomor ini boleh diabaikan karena di dalam tabel Excel. Kemudian yang warna apa ini? Warna orange ini masuk kepada query SQL View. Ya, kemarin juga sudah kita coba. Keseluruhan ini nanti akan menjadi report. Nah, yang form yang mana? Itu dari tabel ini. Oke. Nah, untuk penamaan atribut atau field name itu boleh Anda ganti atau Anda singkat sesuai dengan keinginan Anda. Untuk nomor BP atau NIM, masukkan nanti sesuai NIM yang Anda punya. Dengan catatan Anda harus paham logikanya ya. Lihat contoh saya dan paham logikanya nanti. Untuk nama, boleh nama teman-teman Anda. Kalau di petunjuk ini dia minta 20 record, berarti 20 orang. Boleh lebih, kurang nggak boleh. Nah, ini nanti ada rumus. Nah, ini yang saya jelaskan. Kemarin kita belum ada menggunakan rumus yang seperti ini. Kemarin masih dalam bentuk tabel biasa. Kalau hari ini kita menggunakan fungsi baca karakter yang menggunakan if, apa, left, right, dan mid. Ya. Nah, itu nantinya yang harus Anda perhatikan demo saya itu. Oke, untuk keterangan ini lihat di sini. Tahun masuk untuk sebelumnya bukan tahun masuk ya, jumlah panjang nama seseorang mahasiswa. Ini rumusnya sama dengan len, alamat ini di mana, nanti itu dalam Excel ya. Tapi kalau dalam Microsoft Access, nanti kita demokan dan seterusnya. Ini juga keterangan-keterangannya. Nah, di bawah nanti soalnya Anda kerjakan sesuai dengan data Anda masing-masing kembali dan nama teman Anda dan kode mata kuliah Anda masukkan kode mata kuliah Anda sendiri. Ya, saya nggak tahu kode mata kuliah di FEB sana ya. Oke, nanti Anda pahami dan dirubah. Oke, itu tentang soal dalam bentuk Excel, lalu kita implementasikan ke dalam Microsoft Access. Kita lihat hasilnya dulu yang sudah dalam proses ini. Ada kelihatan? Halo, ada kelihatan? Ada, Pak. Ada, Pak. Udah, oke. Ada, Pak. Ini laporan ya. Nanti laporannya seperti ini. Jurusan Anda tentu apa kemarin itu? Manajemen, saya lupa. Apa? Jurusan Anda nanti seperti itu ya. Terbagi atas 4 dan boleh lebih. Oke. Dan ini tabel, ini ada isian data tabel ya. Dan ini isian bentuk form. Oke. Dan ini bentuk query yang ada rumusnya nanti. Seperti itu. Ya. Nanti Anda ganti rumus itu sesuai dengan
NIM dan prodi yang Anda punya. Oke, saya stop ini. Kita mulai dengan yang baru. Nah, lihat caranya sama dengan kemarin ya. New, seperti ini. Kemudian blank database, simpan di alamat folder Anda kembali. Nanti kalau di rumah ya simpan di mana, saya nggak tahu. Kalau di lapor juga sudah tahu kan. Kalau saya simpan dalam eh, D atau E salah satu ya kelompok kelas Anda. Kemudian ini eh, kelas 10 saya buat, artinya kuliah 10 ya. Saya oke kan, lalu saya create. Nah, tampilannya seperti ini kemarin. Dalam posisi ini, klik kanan, klik kiri, design view. Nama tabelnya Prodi, saya buat Prodi. Kita oke kan? Ya. Nah, tadi ada isiannya nomor BP. Mau saya ganti dengan NIM ya supaya paham. Ini ambil jenisnya kalau Anda short text, ada yang teks silakan. Berapa digit kemarin? 10, 12. Mau info? 10, Pak. 10. Nah, pakai 10 itu ya. Pastikan dia sudah ada primary key. Tujuannya apa? Kalau nomor yang sama nanti masuk di tolaknya. Yang kemarin sudah dicoba ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk name, nah, sorry, nama lagi ya. Nama teks, nah, atau short text diperhatikan. Ya, seperti ini. Ini 30. Kalau lebih boleh disingkat namanya nanti. Oke. Nah, yang masuk dalam tabel hanya ini ya, tidak seperti kemarin. Kemarin ada tanggal, nama, alamat. Kalau Anda mau tambah itu silakan, tapi cukup untuk yang soal seperti ini yang kita simpan dalam tabel. Save ya atau klik kanan save karena sudah kita ini kan tadi kita save saja sudah. Kita close. Kemudian kita buat form. Klik ini, tabel ini, create. Nanti cari Anda yang more form ya. Saya ada split form. Seperti ini. Lalu digeser supaya bentuk formnya lebih kelihatan bagus. Dan cari layoutnya nanti jika ada di komputer Anda masing-masing. Terserah mana yang Anda sukai. Kalau sudah, simpan. Namanya bebas. Form input data Prodi. Ya, oke, boleh nama itu, boleh nama yang lain. Selesai, kita close ini. Hmm, ya, berikut. Untuk selanjutnya kita ini buat query SQL atau query-nya create query design. Ketikkan ini, saya naikkan ke atas supaya kelihatan bagi Anda. Lalu klik add, kemudian close. Ya. Dan untuk memindahkan ini kemarin sudah saya tunjukkan demo juga, klik kiri, tahan boleh, atau double klik kiri. Nah, cukup seperti itu. Oke ya, kita simpan namanya query satu. Boleh ditambah, boleh dibiarin aja. Saya query satu aja ya. Nah, oke. Lalu membuat rumus, ini klik kanan, klik kiri SQL View. Oke. Koma di belakang ini kalau Anda nanti lihat di komputernya masing-masing, apa yang kita cari sesuai soal tadi, yaitu mengenai berapa panjang nama seorang mahasiswa. Rumusnya di sini, len, buka kurung, ambil dengan cara mengcopy, prodi nama. Oke, saya kopikan, paste, tutup kurung, spasi, as, panjang nama. Saya singkat dengan seperti itu, panjang nama. Garisnya garis bawah ya, bukan di tengah. Kalau di tengah nggak mau dia. Jadi as menunjukkan sama dengan. Di as artinya sama dengan ya. Sebelum as ada spasi, sudah as ada spasi. Kita tes dengan tanda run. Ada warna merah atau tulisan run. Ini muncul.
Ada seorang Anda di dalam yang ingat mana ya? Ada Putra nggak? Berapa NIM-nya Putra? Ya Pak, Berapa NIM-nya? 2316 Terus? 03 Ya, 01 ya, 59. 9. Oke. Nama lengkapnya saya lupa. Eka Putra Arnel. Ya, Putra Arnel. Ya Pak, Nah, tes. Tuh, perhatikan. Keluar hasilnya 15 kelihatan kan? Kelihatan hasilnya 15 digit. kelihatan Pak. Oke, itu contoh bro ya. Jadi perhatikan nanti ini ada fungsinya nih. 16 berapa ini? 160 ini kode prodi mungkin ya. Ya Putra. Iya Pak, 16-nya Feby Pak. 16. Bukan bukan ini ya, bukan 160. Bukan Pak, Kalau itu Feby, kalau nanya 030 baru prodi. sepertinya iya Pak. Oke, kita mainkan nanti ya. Oke, kita lanjut rumus yang berikut. Sekarang dari NIM ini kita bacakan nanti karena ada 23 tadi ya. Kita baca dua karakter dari kiri. Berarti rumusnya seperti ini. I if, bukan if ya. I if. I-nya dua. Jadi ambil prodi NIM. Ini prodi NIM. Sorry, sebelum prodi NIM ada instruksi left. Baca dari kolom ini prodi NIM, koma, dua karakter pertama. Tutup kurung sama dengan tanda kutip. Kenapa tanda kutip? Karena jenis ananya variabelnya teks ya atau short text. 23 koma ini angkatan 2023 koma lanjut saya buat lagi dengan cara ngopi paste di bawah Anda 24 ya berarti 24 saya copy lagi di bawahnya ada 25 paling atas nanti di atas 23 ada 22 ya. Iya Pak. 22. Nah, kalau ada 21 nanti silakan ditambah. Saya cukup sampai di sini ya. Tutup kurungnya sebanyak berapa yang belum dibalas atau sebanyak if yang ada. Satu, dua, tiga, empat. Karena empat kalau nggak salah. Spasi, as, tahun masuk atau angkatan. Terserah. Ingat, saya nulis pemisahan suku kata tahun masuk itu dengan tanda garis di bawah. Oke, kita run. Sudah keluar 2023. Oke ya, bisa dipahami ya. Berikut. Eh, Yuna ada dalam Yuna. Berapa BP-nya Yuna? Yuana? Yuana, halo. Ya Pak, 23 16 Terus? 03 01 19. 30119. Nah, ini kebetulan kode yang sama ya. Saya ganti kode yang di tengah ini dengan 2. Oke ya. Nama lengkapnya siapa? Yuana apa? Juana Juana Oksavianti, Pak. Yanti. Oke, 16 ya. Nah, karena ini 23, lihat ya, saya ganti di depannya 24, sehingga keluar 2024. Itu contoh ya. Contoh boleh nanti banyak. Sekarang kita lanjutkan dulu. Kedua pembanding. Buka lagi rumus tadi dengan cara klik klik apa tadi ini? Klik kanan dulu, klik kiri SQL View. Oke, hati-hati membuat rumus bolak-balik seperti tadi. Jangan sampai ada yang mengenter ya. Kalau enter nanti kacau dia. Ya, oke diperhatikan. Lanjut. Tadi cari tahun angkatan. Selanjutnya kita cari prodi lagi. If, nah untuk membaca prodi rumusnya yang di tengah dibaca lagi. If mid dari prodi name. Tadi saya sudah ingatkan. Nah, dia turun sendiri nggak apa-apa ya. Nah, koma urutan ketiga dari NIM Anda tadi
3 digit di tengah. Tadi kata si apa Putra, no dulu ya, ada fakultas dulu ya. 16 fakultas berarti urutan berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, kelima. Oke, saya ganti urutan bacaan datanya kelima. Kemudian 3 karakter di tengah sama dengan tanda kutip 030. Prodi apa nih yang ini yang pertama kalau Anda manajemen ya? Apa singkatan manajemen Putra Diana? Saya nggak lihat nama nih. MBS, Pak. MBS. Saya pakai tanda kutip karena dia karakter. Ini Putra kemarin nggak masuk, mungkin nggak tahu ya. Kalau angka yang depan kenapa pakai tanda kutip? Karena dia anunya jenis NIM-nya adalah teks. Kalau ini hasilnya karena karakter, maka dia pakai tanda kutip juga. Kalau hasilnya angka, tidak pakai tanda kutip. Oke, lanjut. Untuk menentukan beberapa prodi yang lain, saya mengopi lagi. Tidak perlu diketik-ketik semua terlalu lama dan membosankan. Seperti ini, saya ganti kode ananya NIM 5,3 ini selalu tetap. Tadi Yuana 20 saya buat ya. Nah, prodi apa lagi selain dari MBS? Siapa? Aksa. Oke, betul salahnya biarin ya. Kemudian saya paste lagi kode 030, 020, 040, 1. Apa lagi kode prodi? Persya, Pak. Eriksa. Apa? Persya, Pak. Ersa. Persya. Ersa. Oke, betul salah nanti diperbaiki. Kemudian saya tambah satu lagi 030, 020, 040, 0 bukan kosong ya, 10 saya ambil. Nah, nanti kalau ada prodi yang lain ditambah kodenya ya. Apa nama prodi lagi saya selain Ersa? MBS, Aksa, Ersa. Satu lagi apa? Kemarin ada 4. Halo? Eksya, Pak. Eksa. Ya, Oke. Eksya. Oke, biar aja enggak apa. 1, 2, 3, 4. Spasi as prodi atau jurusan. Nah, kita run lagi. Save dulu. Ya, run-nya di mana? Run-nya dalam klik menu desain, run. Nah, keluar. Oke. Jadi saya tes dengan data lain 25, 16 itu FBB katanya tadi ya, 040. Sembarang aja nama orangnya nggak tahu. Nama nggak tahu. 7. Persa. Kemudian 22, 16, 0, 10, 99, Ketua Maringgi. Oke. Udah keluar 4 macam prodi ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Masih bisa lanjut ya? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Terakhir. Terakhir rumusnya mencari nomor urut BP dari 3 digit di belakang. Terserah Anda nanti mau 3 digit, mau 4 digit, terusan tergantung Anda ya. Rumusnya klik kanan, klik kiri SQL View. Sambung di belakang prodi, jangan mengenter sekali-sekali. Rumusnya di sini tidak pakai if, karena dia langsung baca right. Right, hati, right, right. Buka kurung, ambil dari prodi name lagi. Kenapa di situ Pak? Kenapa patokan angka itu mempunyai definisi 3, bisa 4 fungsi dengan fakultas, tapi saya belum mau buat fakultas. Prodi name 3 karakter belakang ya. As nomor urut MHS. Nah, itu saya buat situ. Urut MHS seran, udah keluar. Sudah ini. Ya.
Nah, kalau saya mau nambah fakultas bisa saja. Kebetulan di kode fakultas ada 16, jadi ya urutan di tengah juga, urutan ketiga. Mana campur ya? Sambung aja di belakang nanti ini kalau mau fakultas if need buka kurung Pes prodi nim 3,2 digit yang dibaca. Tiga itu urutan angka yang dibutuhkan ya. Tutup kurung sama dengan eh, 16 tadi pakai tanda kutip ya karena angka fungsinya teks. Ini koma, terus saya buat jawabannya dengan tanda kutip 2, FYB, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, saya nggak tahu kepanjangannya. Kemudian untuk fakultas lain, kodenya bisa dibuat nanti, ini tambah dari soal ya. Misalnya 15, saya mau buat aja ya, saya nggak tahu fakultas dia. Fakultas Saintek, saya dengar ada di situ. Oke, lanjut lagi. Kode 14. Fakultas Agama ini apa namanya? Fakultas Dakwah. Apa? Halo, bantu apa? Iya, Pak. Fakultas Dakwah aja ya. Dakwah. Terus satu lagi ada fakultas apa? Tarbiyah, Pak. Tarbiyah Dakwah. Oke, kode 14, 16, 15, 14, 13. Tarbiyah. Oke, cukup 4. Nanti kalau ada silakan tambah lagi sendiri. Spasi fakultas. Oke, kita run. Nah, udah keluar. Ini kenapa FEB semua? Nah, berarti di tengahnya kita ganti nanti. Ganti, saya masukkan nama ini Datuk Maringgi ini yang sama, tapi di tengahnya beda. Mau enggak dia? Sebentar, cek ya. 15. Jadi namanya sama Datuk Maringgi, lihat. Nah, mau kalau ini ya. Tapi hati-hati prodinya nanti Anda ganti ya. Nah, ganti prodinya nanti. Jadi saya nggak tahu prodi-prodi yang ada di Fakultas 15 ini apa. Lalu mungkinan nama Eka Putra ada yang sama juga. Saya copy aja. Tapi kodenya 14 lagi. Jadi yang bedakan fakultas nanti sehingga nama sama. Di database bisa merinci seperti itu. Oke, enter. Nah, ini hati-hati. MBS ini harus diganti nanti sesuai kode fakultasnya ya. Belum lagi kode fakultas yang ada 15, 14. Ini Yuana juga saya coba 24, tapi kodenya 13 lagi. Nama yang sama. Berarti ya, ini database benar ya. Kuncinya sekarang adalah nomor BP. Jadi nama ada yang sama. Oke. Dah, Sentek, tapi ya Islam. Apa lagi yang belum jadi? Sudah semua ya. Oke. Untuk rumus sudah selesai, tapi ada tambahan dari soal satu ini ada fakultas. Tergantung Anda nanti. Saya simpan ini. Simpan lagi. Close all di sini. Jawab yes. Oke. Tinggal buat laporan. Laporan bisa terbentuk dua nih, berdasarkan fakultas dan berdasarkan prodi. Oke, kita coba. Create report wizard, ambil dari query satu, pindahin ini semua, next. Lalu kita levelkan berdasarkan fakultas dulu. Nah, ini ya siapa namanya. Nggak perlu kita summary option, next saja. Ambil yang outline, ini cukup Patriot, nggak apa-apa. Lalu ini pilih mana yang suka Anda, terserah ya.
Ini next. Ini laporan mahasiswa UIN IB. Finish. Oke, udah keluar ya. Nah, lihat yang FEB 4. Nah, ini tanpa garis ya. Kalau mau pakai garis nanti diatur dari layoutnya ini. Cari di sini yang pakai garis. Ini contoh yang pakai garis. Oke. Nah, ini kalau tidak jelas nanti dikasih seperti ini. Ini juga tulisannya merah. Oke, saya simpan. Nah, oke, pause. Ulang lagi. Laporan ini. Ya. Oh, kenapa nak lengkap nama ini ya Pak? Nomor NIM-nya kita atur. Gimana supaya bisa kelihatan semua, digeser ke kanan. Oke, ini geser ke sini dikit. Udah, rapi kan? Oke. Dah, simpan lagi, sudah diperbaiki. Satu lagi, berdasarkan prodi, saya close. Create, reports, wizard. Masih ngambil query, next, next. Ambil berdasarkan prodi. Sorry. Dia bisa fakultas dulu dan bisa prodi. Nah, seperti itu. Oke, next. Next lagi, outline, tetap itu. Next, pilih yang lain. Oke, laporan data mahasiswa per prodi. Oke, finish. Nah, sudah seperti itu, fakultas dan prodi. Kita setting lagi itu tadi. Out, pilih maunya yang pakai garis mana lagi, silakan. Ini sudah. Ini di setel supaya saya belajar. Ini di setel supaya rapi, supaya kelihatan semua. Oke. Oke. Udah ya. Nah, ini kalau mau jelas lagi dikasih warna lain. Bisa nggak jelas. Ini tulisan ini kurang jelas. Oke. Sudah saya simpan. Nah, close. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, Pak. Nah, itu kira-kira materi Pak. kita malam ini. Nah, bisa enggak bisa Anda harus coba ngerjain, boleh malam ini, boleh besok, boleh sampai deadline hari Kamis depan. Nanti dikirim lagi ke Adlink. Ya, dengan catatan data-data Anda sendiri, fakultas-fakultas Anda sendiri, prodi-prodi Anda sendiri. Jumlah per Anda masing-masing adalah 20. Ya, tidak harus nama yang sama, berbeda. Bisa paham maksud saya? Bisa, Pak. Bisa, Nggak, Pak. nggak ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nah, di bawahnya ada soal lagi, itu Anda kerjakan nanti isi sesuai data mata kuliah Anda. Kode yang Anda atur sendiri, nama Anda atur sendiri. Ya, berarti ada 2 pekerjaan. Silakan dicoba. YouTube hari ini saya kirim nanti setelah saya compile dan saya upload secara umum. Oke ya, untuk rumus ini perlu nanti saya kirim juga dalam bentuk file yang sudah jadi. Baik, Pak. Nah, nanti Anda harus coba buat ya. Kalau Anda pakai punya saya, nanti ketahuan, oh ini punya saya di copy. Oke. Udah? Ada pertanyaan lain? Tidak? Berapa orang yang hadir nih? 40, berarti ada 25 orang yang tidak masuk ke sekitar 30-an. Oke ya. Kalau tidak ada, saya stop sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.